Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3 dan ini akan mempresentasikan tentang super app multi layanan yaitu Grab dengan studi kasusnya Grab. Di sini kami terdiri dari 4 anggota kelompok, ada Bapak Howard Clausen, kemudian Pak Fajri Kausar, saya sendiri Eki Rizky, dan ada Ibu Ilda. Boleh di next. Ini adalah dari presentasi kelompok kami. Ada meliputi latar belakang dari studi kasus itu sendiri, kemudian tujuannya, lalu serta layanan-layanan apa saja yang terdapat di dalam situ, kemudian ada proses bisnisnya, kemudian ada business rules, kemudian ada entity, spesialisasi, lalu IRR itu sendiri, dan juga meliputi dari kesimpulan. Dan yang pertama kita masuk ke latar belakang dari studi kasus ini sendiri. Kita mengangkat tema yaitu adalah Grab dengan super app multi layanan. Ini Grab sendiri itu adalah merupakan platform on demand yang cukup besar di Asia Tenggara dengan menggabungkan 3 pihak utama yaitu adalah customer itu yang menggunakan aplikasinya, kemudian ada driver itu mitra pengemudi, dan juga ada merchant yaitu adalah mitra usaha. Dan dari basis data ini bisa harus mendukung dari 4 layanan utamanya dengan yang dimana itu dikemas dalam satu platform dengan komponen inti yang cukup beragam dengan karakteristik data basis datanya itu ada core entitasnya yaitu dari user, terus kemudian ada paymentnya, promo, dan rating dari berbagai antar layanannya. Kemudian dari masing-masing layanan pun juga punya kebutuhan data spesifik, lalu juga memerlukan konsep yang cukup ada spesialisasinya dan juga generalisasinya pada EER modelnya, dan juga cukup fleksibel untuk menggunakan volume transaksi yang cukup besar. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya adalah ini ada tujuan proyek ini sendiri. Yang pertama ini kita menggunakan analisis proses bisnisnya. Ini menganalisis dari proses bisnis Grab itu sendiri sebagai platform multi layanan dengan 3 faktor utamanya. Kemudian yang kedua adalah desain basis data konseptual. Dengan merancang basis data konseptual ini menggunakan enhanced entity relationship. Kemudian yang ketiga adalah pemetaan relasional. Ini melakukan pemetaan IRR ke model data relasional dengan algoritma yang standar. Kemudian yang keempat ada normalisasi third normal form. Lalu yang kelima adalah integrasi dan konsistensi dengan menyusun desain basis data yang cukup fleksibel. Boleh di next, Ibu. Lalu ini adalah gambaran umum dari bisnis layanan Grab sendiri. Ada 4 di sini ya. Kami mengklasifikasinya ada 4 yaitu adalah Grab Car. Ini layanan transportasi mobil dengan penumpang 1 sampai 6 penumpang. Kemudian ada Grab Bike, ini layanan motor untuk perjalanan yang cukup cepat waktunya. Lalu ada Grab Food, ini pesan antar makanan, dan juga ada Grab Express, ini untuk pengiriman barang dan juga dokumen-dokumen dengan tracking real time. Dan ini core entitas ini juga dibagi menjadi 4. Ada user management, itu terdiri dari customer, kemudian driver, merchant, profiles, kemudian ada payment sistemnya sendiri juga dibagi menjadi 3, ada payment, kemudian payment methodnya, dan juga ada penambahan voucher. Kemudian yang selanjutnya ada rating dan juga feedback. Ini rating untuk para driver dan juga merchant yang terhubung. Dan yang terakhir ada order management. Order management ini sendiri itu juga sebagai order pusat transaksi.
Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Pak Eki. Selanjutnya saya akan coba presentasi Pak. Selanjutnya akan menjelaskan proses dari Pak. Jadi secara bisnis kita bisnis proses. Yang pertama adalah tahap registrasi di mana customer, driver, dan merchant mendaftar dengan data profil masing-masing. Lalu juga ada tahapan pemesanan di mana customer memilih layanan, lokasi, dan juga estimasi biayanya. Lalu ada juga sistem yang kan di mana sistem akan melakukan pencarian baik terdekat, terima dan juga request untuk keadaan. Tahapan keempat adalah tahapan eksekusi di mana driver akan melakukan pengantaran baik dalam customer, makanan, ataupun barang ke tempat tujuan secara real time. Lalu tahapan kelima adalah tahapan pembayaran, di mana satu order, satu transaksi, dan juga pembayaran di tempat permintaan tersebut. Dan yang terakhir di proses bisnis terakhir adalah customer memberikan rating terhadap driver ataupun merchant yang statusnya. Baik, next. Baik, berikut adalah bisnis rules utama yang kami split menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah bisnis rule yang customer to order, di mana satu customer dapat memiliki banyak order, tetapi satu order hanya memiliki satu customer. Yang kedua adalah relasi antara driver ke order, di mana satu driver dapat melayani banyak order, order batal bisa juga tanpa driver. Lalu bisnis rule yang ketiga adalah order to pay, di mana setiap order menghasilkan satu transaksi. Lalu rules yang keempat adalah untuk voucher satu kali per customer, di mana satu voucher hanya satu kali transaksi per customer yang divalidasi oleh kuota. Rules yang kelima adalah price snapshot. Nah, harga yang berlaku adalah satu pemesanan untuk melindungi dari perubahan harga yang lain. Dan yang terakhir adalah rating per order, di mana rating per order dicatat bisa untuk driver dan merchant dengan rating bintang 1 sampai dengan 5. Aktivitas ini dilakukan untuk menjaga integritas data, konsistensi transaksi, dan keadilan bagi semua pihak, baik customer, driver, merchant dalam platform. Next. Baik, selanjutnya dari beberapa tools bisnis tadi, kami coba melakukan identifikasi entity, baik yang bersifat strong dan weak. Dengan hasil identifikasi tersebut, kami menemukan total terdapat 12 entities, terdiri dari 9 entity strong dan 3 entity weak. Entity strong sendiri ada dari 9 tersebut, satu customer, driver, vehicle, merchant, service, payment, payment method, voucher, dan juga order. Dan dari 9 strong entity ini adalah kategori super class. Adapun weak entity yaitu entity yang bergantung pada owner, ada 3. Yang pertama adalah menu item, tarif, dan juga return. Next. Baik, dari penjelasan pada slide sebelumnya mengenai order yang menjadi super class, maka di sini dapat kami sampaikan terlebih dahulu bahwa spesialisasi order ini terbagi menjadi 3 subclass. Yang pertama adalah order, yang kedua adalah order, dan juga yang ketiga adalah express order. Nah, ada spesifik karakteristik untuk super class ini. Yang pertama adalah satu order hanya bisa terjadi tepat satu jenis class. Yang kedua untuk total partisipan bahwasanya order terus masuk ke dalam salah satu subclass, dan atribut define-nya adalah jenis class ditentukan oleh atribut jenis layanan pada yang. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan dari rekan saya. Oke, pada slide ini adalah penjelasan ya hubungan antar entity beserta kardinalitasnya. Contoh, satu customer dapat memiliki banyak order, sedangkan setiap order hanya memiliki satu customer. Driver juga dapat melayani banyak order, sementara setiap order hanya memiliki satu driver. Untuk pembayaran, satu order menghasilkan tepat satu transaksi pembayaran. Pada GrabFood, terdapat hubungan many to many antara food order dan menu item karena satu pesanan dapat berisi banyak menu. Dan satu menu dapat muncul di banyak pesanan. Penentuan kardinalitas ini kami nilai penting
agar integritas data tetap terjaga ketika sistemnya diimplementasikan. Dengan catatan penting sebagai berikut. Mungkin boleh next. Oke, EER diagram. Slide ini dia berusaha untuk kita tuh berusaha untuk memvisualisasikan lah ya secara lengkap dari EER diagram yang ada. Di sini kita bisa melihat bahwa order itu jadi pusat model yang menghubungkan seluruh entity utama. Dari diagram ini juga memperlihatkan nih gimana sih proses spesialisasi ketiga subclass, yaitu write order, food order, dan juga express order, yang dimana dengan notasi disjoin dan total participation. Sehingga setiap order hanya dapat masuk ke satu jenis layanan. Dan selain itu, terdapat juga identifying relationship pada weak entity seperti menu item, tarif, dan rating yang menunjukkan bahwa entity tersebut bergantung pada ownernya. Mungkin boleh next. Oke, setelah model EER selesai dibuat, langkah berikutnya itu adalah melakukan pemetaan ya ke model relasional. Dari proses ini, kita menghasilkan sekitar 15 tabel yang saling terhubung menggunakan primary key dan juga foreign key. Strong entity-nya dipetakan menjadi tabel utama, sedangkan weak entity menggunakan gabungan order owner key dan partial key sebagai primary key. Relasi satu banding banyak direpresentasikan melalui foreign key, sedangkan sedangkan relasi satu banding satu menggunakan foreign key dengan constraint yang sesuai. Hasil pemetaan ini menjadi dasar implementasi database graph pada sistem manajemen basis data relasional. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya normalisasi dari first normal form, kemudian second normal form, dan third normal form. Pada slide ini, setelah kita memetakan model IER ke dalam skema relasional, langkah krusial berikutnya adalah melakukan pengujian kualitas skema melalui proses normalisasi. Tujuannya adalah memastikan tidak ada anomali data, insert update maupun delete, serta meminimalkan redundansi. Dalam rancangan database graph ini, kami melakukan proses pembersihan struktur data dalam 3 tahap utama, yaitu pertama, first normal form. Kami memastikan seluruh atribut di semua tabel bernilai atomik, di mana artinya tidak boleh ada atribut bernilai ganda atau komposit di dalam satu kolom. Kemudian yang kedua adalah second normal form. Syarat utama dari second normal form ini adalah tabel harus sudah memenuhi dari first normal form dan tidak boleh ada dependensi parsial atau partial dependency di mana atribut non-key harus bergantung pada sebagian dari primary key composite. Sehingga fokus kami di sini adalah tabel-tabel dengan primary key composite seperti tabel menu item, tarif, dan order item ini, kami memastikan bahwa seluruh atribut non-key ini di dalam tabel-tabel tersebut bergantung penuh pada seluruh komponen primary key composite tersebut. Kemudian yang ketiga adalah third normal form, di mana di tahap ini kami mengeliminasi dependensi transitif. Atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya melalui perantara. Atribut ini harus bergantung langsung hanya pada primary key. Contohnya pada tabel order ID langsung merujuk ke customer ID sebagai foraging key. Namun tidak menyertakan kolom nama customer di dalam order tersebut. Sehingga pencarian nama customer dilakukan secara dinamis melalui relasi ke tabel customer. Hal ini mencegah ketidakkonsistenan data apabila ada perubahan nama pengguna di kemudian hari. Sehingga kesimpulan normalisasi ini dari pengujian yang mendalam, kami berhasil memverifikasi bahwa dari seluruh 15 tabel relasional ini telah memenuhi third normal form, bahkan sebagian besar telah mendekati kriteria Boyce Code normal form karena setiap determinan di dalam skema ini merupakan kandidat kunci. Dengan struktur ini, fungsionalitas dependensi sistem menjadi sangat konsisten, meminimalkan ruang penyimpanan tak perlu dan sangat optimal untuk mendukung operasional transaksional harian pada platform Grab.
Kemudian asumsi dan keterbatasan desain, di sini kami mengasumsikan bahwa dalam merancang basis data untuk sistem berkala seperti Grab ini dibutuhkan batasan ruang lingkup agar model konseptual yang dibangun tetap fokus pada tujuan yang telah dijelaskan tadi. Oleh karena itu, kami merumuskan 5 asumsi dan keterbatasan desain sebagai berikut. Yang pertama, simplikasi fitur. Hanya 4 layanan utama, fitur subscription, multi-stop, program loyalitas lanjutan tidak dimodelkan. Kemudian yang kedua, format ID di level aplikasi. Pembangkitan kode identitas unik yang spesifikasi seperti prefix CST customer untuk customer, kemudian ada DRF untuk driver, atau ORD untuk order diasumsikan dikelola dan divalidasi langsung oleh logika aplikasi di level backend, bukan diatur secara kaku di level mesin database. Kemudian yang ketiga, tidak ada fitur split bill. Kami menetapkan aturan bahwa satu pesanan atau satu order hanya menghasilkan tepat satu transaksi pembayaran utuh. Skenario pembagian tagihan atau split bill antar pengguna yang sering terdapat pada aplikasi ini tidak dimodelkan pada tahap ini. Kemudian yang keempat adalah histori harga menu terbatas. Snapshot hanya di level detail pesanan, perubahan harga harian tidak dilacak. Untuk menjaga keadilan transaksi, kami menggunakan pendekatan price snapshot di level detail pesanan seperti order item. Namun pelacakan histori pergerakan harga menu harian dari waktu ke waktu di luar transaksi pemesanan ini tidak dilacak oleh database operasional ini. Kemudian yang kelima, fokus pada database operasional. Desain basis data ini didedikasikan murni untuk kebutuhan transaksi harian, bukan data warehouse ataupun data lanjutan. Jadi tidak dirancang sebagai struktur data warehouse atau sistem analisis intelijensi bisnis jangka panjang. Sehingga kami mengasumsikan bahwa asumsi-asumsi ini dibuat untuk membatasi ruang lingkup studi kasus agar fokus pada konsep-konsep utama pada perancangan basis data, IIR, mapping, dan normalisasi tanpa terjebak dalam kompleksitas bisnis yang terlalu detail. Dan kesimpulannya, yang pertama, IIR model dengan spesialisasi. Penerapan konsep spesialisasi pada entitas order menjadi 3 subclass, yaitu ada rate order, food order, dan express order. Ini terbukti sukses menjembatani perbedaan atribut spesifik masing-masing layanan. Model ini berhasil menyatukan fungsional multilayanan dalam satu kesatuan sistem konsepsional yang utuh. Kemudian yang kedua adalah 15 tabel rasional yang terintegrasi, di mana proses pemetaan dari diagram IIR ini menghasilkan total dengan sejumlah 15 tabel relasional yang saling terhubung erat melalui skema Foreign key. Struktur ini menjamin terpeliharanya integritas, referensial, dan konsistensi hubungan antar entitas secara dinamis. Kemudian yang ketiga adalah normalisasi optimal. Dengan melalui proses normalisasi tadi, seluruh tabel relasional dalam sistem ini telah dinyatakan memenuhi third normal form dan mendekati BCNF. Hal ini menjamin operasional database yang terbebas dari anomali data, memiliki tingkat redundansi yang sangat minim, dan siap menangani beban transaksi bervolume tinggi dengan Kemudian yang keempat adalah integrasi aturan bisnis terjamin atau business rule dan integrasi data. Aturan bisnis yang telah ditanamkan seperti price snapshot, kemudian penguncian voucher per customer, dan pemisahan rating penilaian. Ini memberikan kepastian bahwa database ini tidak hanya unggul secara struktur teknis, namun juga adil, aman, dan selaras dengan proses bisnis real yang terjadi di ekosistem Grab. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis kebutuhan dan perancangan basis data Super App Grab. Jika ada salah, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.